Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa dalam pembelajaran PJOK. Tentunya di kelas 4 ini kita sudah memasuki di kompetensi dasar 3.3 yaitu dengan materi atletik. Baik, tapi sebelumnya tidak lupa kita harus selalu manjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita berharap anak-anak beserta seluruh keluarga dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Baik anak-anak, langsung saja kita akan memasuki materi. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan anak-anak dapat memahami tentang atletik yang diaplikasikan dalam gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif serta permainan sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan bentuk kegiatan atletik dalam aplikasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif serta dalam sebuah permainan sederhana. Untuk itu langsung saja kita masuk pada materi. Atletik. Atletik ini merupakan salah satu cabang olahraga yang mempunyai banyak sekali nomor lomba. Baik. Pada garis besar, dalam atletik pun kita harus menggunakan 3 dasar gerak, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Lokomotor adalah gerak berpindah tempat, non-lokomotor tidak berpindah tempat, dan manipulatif menggunakan media alat. Baik. Yang selanjutnya, kembali lagi pada atletik. Atletik ini dibagi menjadi 4 nomor lomba. Ya, 4 nomor lomba. Yang pertama adalah jalan, kemudian lari, kemudian lompat, kemudian yang keempat adalah lempar. Nah, 4 ini masing-masing nomor lomba ini mempunyai banyak sekali kategori yang dilombakan. Baik, yang pertama kita ulas adalah jalan. Di dalam atletik, jalan ini dilombakan yaitu dengan jalan cepat. Nanti peserta akan menempuh jarak yang telah ditentukan. Kemudian sebagai pemenangnya adalah siapa yang sampai pada garis finish terlebih dahulu, itu sebagai pemenangnya. Baik. Yang kedua adalah lari. Nah, lari ini mempunyai 3 komponen dasar, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Lari jarak pendek, nah ini jaraknya ada yang dilombakan yaitu nomor lombanya lari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Lari jarak pendek ini karakternya adalah lari cepat atau kita sering menyebut lari sprint. Nah, untuk awalannya adalah menggunakan start jongkok di dalam lari sprint. Oke, kemudian lari jarak menengah ini menggunakan jarak 1.500 dan 3.000 meter. Kemudian yang selanjutnya ini sebagai karakter larinya ini atlet harus bisa memanage. Jadi tidak terlalu pelan, tapi juga harus menjaga timing supaya daya tahannya cukup, juga tidak terus sprint terus tidak. Tapi harus bisa di-manage. Kemudian yang ketiga adalah lari jarak jauh. Nah, lari jarak jauh ini di atas 3.000 meter. Dari 5.000 meter, 10.000 meter, dan juga lari maraton. Lari maraton itu jaraknya ada di jarak 42,195 km. Ya. Jadi hampir 43 km. Nah, ini jarak lari maraton, sangat jauh. Kemudian selain 3 kategori yang dilombakan tadi, ada lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Itu ada lari estafet. Lari estafet ini terdiri dari 4 orang. Ya, terdiri dari 4 orang, kemudian harus merantingkan tongkat estafet. Nah, ini kemudian ada lari gawang. Lari gawang ada rintangan berupa gawang yang harus dilompati, kemudian sambil berlari. Kemudian ada beberapa kategori lomba yang lainnya. Nah, itu untuk jalan dan lari. Kemudian yang harus diketahui oleh anak-anak adalah perbedaan jalan dan lari. Nah, ini tidak selalu bahwa lari itu akan lebih cepat daripada jalan, dan juga sebaliknya, jalan tidak harus lebih lambat daripada lari. Tapi sebagai perbedaannya adalah kalau jalan itu ada salah satu kaki yang harus menumpu di tanah secara bergantian. Kemudian kalau lari itu pasti ada saatnya kedua kaki melayang di udara. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau jalan
itu pasti bergantian, salah satu menapak. Tapi kalau lari ada saatnya kedua kaki ini melayang di udara. Itu sebagai perbedaan jalan dan lari anak-anak. Baik, kita masuk di nomor lomba yang ketiga, yaitu lompat. Di dalam atletik untuk lompat ini ada lompat jauh, lompat tinggi, kemudian ada lompat jangkit, dan ada lompat galah. Lompat galah itu yang menggunakan galah, lompat panjang. Ya, lompat jangkit itu yang ada jingkatnya atau inkling. Inkling baru lompat. Lompat jauh jelas yaitu adalah jauhnya yang akan diukur. Lompat tinggi adalah ketinggiannya yang akan diukur. Baik, ini sebagai gambaran awalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah lempar. Nah, nomor lempar ini memperlombakan antara lain yaitu ada tolak peluru, kemudian ada lempar lembing, lempar cakram, dan lontar martil. Nah, ini semuanya karakternya adalah melemparkan dan menolakkan media. Ini sebagai penggambarannya. Kemudian yang perlu dicatat di sekolah dasar ini harus memodifikasi nomor-nomor lomba tadi, karena itu diperuntukkan khususnya untuk yang remaja dewasa. Nah, untuk anak-anak cara pembelajarannya untuk atletik ini yaitu menggunakan media atletik kit. Nah, ini diaplikasikan. Jadi ada muatan larinya, ada muatan lompatnya, kemudian ada muatan melemparnya. Itu ini dimodifikasi sesuai dengan karakter anak-anak usia sekolah dasar. Nah, ada itu dengan permainan. Seperti itu. Baik anak-anak, itu sekilas tentang teori dari atletik, dan nanti akan ada banyak lagi tambahannya sebagai wawasan umum. Silakan anak-anak bisa mereferensi, silakan buka informasi baik di Google maupun YouTube untuk wawasan tambahan untuk materi atletik, gitu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya kita nanti akan mencoba mempraktekkan muatan dari atletik yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar, tetapi dalam sebuah modifikasi permainan. Tidak sama seperti yang dilombakan, tetapi muatan geraknya ini ada. Baik, untuk itu langsung saja segera anak-anak simak video berikut ini. Ya, demikian tadi anak-anak video telah anak-anak saksikan. Itu muatannya ada jalan, ada lari, kemudian ada lompat, dan ada lempar. Ini tentunya modifikasi karena kita saat ini anak-anak melaksanakan di rumah masing-masing dengan segala kondisinya, tidak akan mungkin bisa sama persis saat kita berada di stadion atletik. Untuk itu, apa yang ada di dalam video tadi nanti silakan dipraktekkan secara mandiri. Tidak perlu mengumpulkan tugas prakteknya dulu, karena pertemuan selanjutnya baru kita akan ke penilaian praktek atletik. Jadi untuk saat ini tugas yang anak-anak laksanakan adalah satu, membuat catatan dari video ini, kemudian ditambah lagi referensi mungkin dari Google ataupun YouTube yang lain untuk materi atletiknya. Nih, buat catatan. Catatan tidak perlu difoto dan dilaporkan, tapi sebagai catatan pribadi anak-anak untuk referensi penilaian harian di minggu depan. Oke, berhubung ini tidak dikumpulkan, tapi Pak Guru juga ada nilai karakter yang harus tersampaikan, yaitu kejujuran anak-anak dalam melaksanakan tugas. Jadi itu sebuah kesadaran dan kepentingan untuk anak-anak sendiri bahwa mencatat ini dengan kejujuran, benar-benar mencatat. Baik. Kiranya itu anak-anak, jadi tugasnya untuk pembelajaran kali ini menyaksikan video
kemudian membuat catatan, kemudian anak-anak mempraktekkan secara mandiri meskipun belum dilaporkan sebagai penilaian praktek. Ingat. Nah, sekian dari Pak Guru. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan Pak Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.